Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin.
Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau senantiasa memelihara hidup kami dari masa yang lalu hingga saat ini. Kami memuji Engkau, karena firman-Mu telah sampai kepada kami melalui Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi kehidupan kepada kami. Kasihanilah kami, tolonglah kami melakukan perintah-Mu melalui firman-Mu, agar iman kami teguh kepadamu, dan kami dapat berperilaku yang kudus. Kuasai dan baharuilah hati kami, agar tetap kudus sampai akhir hidup kami, melalui Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, pengganti ke-10 titah Tuhan, yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin.
Marilah mengaku dosa kita dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Pengasih dan yang kekal sampai selama-lamanya, dengan kerendahan hati saat ini kami datang menyerahkan roh dan jiwa kami yang penuh dosa ini kepadamu. Kami sering menyimpang dari kebenaran firman-Mu, di mana kami selalu mengedepankan rencana kami sendiri dalam hidup kami dan di tengah-tengah jemaat-Mu. Saat ini kami menyesal di saat kami mengingat perbuatan kami pada masa-masa yang lampau. Kami menyadari bahwa kami tidak layak menerima keselamatan dan pembenaran di hadapan-Mu. Tetapi saat ini kami datang memohon balas kasihan-Mu. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk memberanikan diri datang ke hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa dan perbuatan kami yang salah kepadamu dan kepada diri kami sendiri, melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengarkan vokal grup dari remaja.
Marilah kita membaca nats epistol yang tertulis dalam Ulangan 34 ayat 7 sampai ayat ke-12. Ulangan 34 ayat 7 sampai ayat ke-12. Kita bacakan secara responsoria dan di ayat terakhir ayat 12 kita sama-sama membacakannya. Kami mulai dari ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Kita sama-sama membaca. Dan dalam hal segala perbuatan, kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikianlah pembacaan epistol. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memberkati dan memelihara hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi, firman Tuhan tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua, saudara-saudara sekalian boleh mengikuti di dalam hati masing-masing. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, sepertimu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan yang tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan, firman-Mu menjadi terang. Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, perkenalkan, saya adalah Pendeta Ferdi Tumanggor. Ibu yang melahirkan saya Bu Rusi Hotang. Saya melayani dari gereja kita HKI di Lipo Cikarang. Siapa tahu Bapak Ibu, saudara-saudara pernah melayani atau bermain-main ke sana. Disitulah tempat kita beribadah. Jadi asal dari Pekanbaru Riau.
Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Dan untuk status hingga saat ini masih dipercayakan Tuhan untuk sendiri. Masih single. Kami datang bersama dengan rombongan. Ada Naposo juga, PNP dari HK Lipo Cikarang dan beberapa tenaga pelayan. Ini Amang Fikar ada 2 di sini. 1 marga Panjaitan, 1 marga Saragi. Ini yang ada di depan. Jadi senang bertemu di dalam kasih dan di dalam sukacita ini bersama dengan saudara-saudara sekalian. Kira-kira begitulah Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenalan kita. Nanti bisa kita lanjut lebih dalam bagaimana perkenalan untuk menjalin komunikasi yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tema kita minggu ini menarik, yaitu menguji. Menguji bagaimana keberanian seseorang. Menguji bagaimana keberanian kita. Tentunya menguji keberanian itu bukan di dalam pikiran manusia sendiri, tetapi bagaimana menguji di dalam kehidupan kita ketika kita adalah seperti orang yang beriman. Artinya keberanian itu yang mau Tuhan tunjukkan adalah keberanian untuk memberitakan Injil karena pertolongan Tuhan. Bukan dari dasar yang lain. Injil artinya kabar sukacita, yaitu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah yang mau kita beritakan. Firman Tuhan ini yang mau kita tabur. Firman Tuhan ini yang mau kita sebarkan. Dan bagaimana cara kita untuk menyampaikan itu? Tentu harus ada keberanian. Tentu harus ada iman yang telah dipersiapkan. Karena ini akan menuju kepada satu tujuan yang luar biasa. Kita mau belajar bagaimana pelayanan dan spiritualitas seorang rasul yang dipercayakan oleh Tuhan. Tentu dia bersama dengan rekan-rekannya. Di sini kita mau belajar saudara-saudara bahwa seorang rasul yang dipercayakan Tuhan adalah yang bernama Paulus. Tentu kita tahu bagaimana kisah perjalanan Paulus ini sebelumnya. Dia adalah orang Yahudi yang sangat tulen dengan hukum Taurat. Dan dahulunya dia adalah orang yang antikristus. Tidak percaya sama sekali dengan Kristus. Tapi seiring berjalannya waktu, iman dia bertumbuh ketika dia bertemu langsung dengan Tuhan Yesus di kota Damaskus. Dan kita mau melihat bagaimana pemberitaan Injil yang mau disampaikan oleh Paulus. Secara tidak langsung dia mengalami suatu uji. Dia mau menunjukkan bagaimana iman kepercayaannya di dalam keberaniannya untuk memberitakan firman, memberitakan kebaikan, memberitakan sukacita bagi banyak orang. Secara khusus kita mau belajar bagaimana pelayanan Paulus di kota Tesalonika. Tesalonika adalah suatu kota yang terletak di Makedonia. Ini adalah terkenal dengan suatu pelabuhan. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata dulunya orang-orang Tesalonika ini adalah orang-orang yang antikristus. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Kristus. Karena mereka hanya percaya kepada satu raja, kepada seorang kaisar. Ini yang dipertuhankan mereka. Ini yang disembah mereka. Ini yang
mereka anggap membawa suatu sukacita dalam kehidupan mereka. Dan karena melihat situasi orang-orang di Tesalonika tidak percaya kepada Tuhan, ketergerakan hati seorang rasul yang bernama Paulus ketika dia mulai pelayanannya dari kota Filipi. Bukan hanya di Tesalonika firman Tuhan disampaikan, tapi ternyata dia dahulu datang dari kota Filipi. Dan ini bukan pencobaan, pergumulan, penderitaan yang pertama dihadapi oleh Paulus bersama dengan rekan-rekannya. Ini adalah penderitaan dan pergumulan yang sudah berulang kali dialami. Dia menelusuri bersama dengan rekannya yang bernama Timotius. Timotius, ayo kita memberitakan Injil. Tujuan mereka satu kok. Tujuan mereka satu dan sangat-sangat sederhana. Ternyata kalau kita lihat bagaimana konteks pelayanan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu agar semua orang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa keselamatan itu mutlak daripada Dia dan ditaburkan melalui firman Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Paulus bersama dengan Timotius rekannya. Tentu beberapa kali mereka bertemu. Ketika Paulus mulai berhasil mendirikan jemaat, ternyata orang Tesalonika mengetahui keberadaan Paulus ketika dia mendirikan sebuah jemaat itu di Tesalonika. Kelihatan itu Bapak Ibu Saudara dari ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Bagaimana respon orang-orang di Tesalonika yang menolak bagaimana pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus dan rekan-rekannya. Apa yang dikatakan? Bahwasannya pemberitaan Injil, firman yang disampaikan oleh Paulus dan rekan-rekannya, dikatakan itu adalah ajaran-ajaran yang sesat. Itu adalah ajaran yang tidak murni. Itu adalah ajaran yang disertai dengan tipu daya. Dikatakan di ayat 3. Kenapa? Buhamatong, erohalaho, datang mereka. Otomatis kan mereka tidak kenal siapa dia. Mereka tidak paham siapa itu Paulus. Mereka tidak kenal sepenuhnya bagaimana karakter dan kehidupan si Paulus. Aledang sudi. Tetapi tidak semua saudara-saudara yang menolak firman dan keberadaan si Paulus. Tapi sebagian besar mereka menganiaya, menolak, bahkan dia mengusir hingga ingin dipenjarakan. Dan akhirnya dia berkata di ayat 4, ini bukan kemauan kami dan ini bukan karena untuk kami, tapi karena Allah menganggap kami layak. Allah melayakkan Paulus untuk memberitakan Injil agar orang-orang di Tesalonika percaya bahwa pengajaran yang diberikan Paulus bukan pengajaran yang sesat. Berita yang disampaikan oleh Paulus bukan untuk menyukakan nama manusia, bukan untuk mengambil hati manusia, tetapi firman yang ditabur, firman yang disampaikan oleh Paulus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi nggak percaya juga mereka. Dan porsehalai. Mereka melapor kepada kaisar supaya si Paulus ini dihukum, supaya Paulus ini diusir, dan dia melarikan diri bersama temannya tadi si Timotius. Mereka pergi ke Athena dan menuju kepada kota Korintus.
Ini yang disampaikan. Tetapi ketika dia pergi dari situ, saudara-saudara, Paulus tidak tinggal diam. Paulus bukan jadi stop. Paulus bukan menjadi mundur. Tetapi dia semakin berusaha mencari trik, mencari cara agar firman itu selalu dan tetap akan disampaikan kepada jemaat Tesalonika. Bahkan dia selalu mengutus Timotius untuk melihat keadaan. Dan akhirnya dia berhasil menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Walaupun belum sepenuhnya mereka percaya dan menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari sini kita melihat keberanian si Paulus dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan, berbagai macam hambatan, tidak menyurutkan dia untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak membuat dia untuk patah semangat dan menyerah untuk memberitakan firman Tuhan. Dia selalu semakin meyakinkan bahwa pemberitaan Injil yang disampaikan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingannya dia sendiri. Bukan untuk kehormatan dia sendiri. Yang pada tentunya, pada dasarnya ada suatu peluang yang mau diterima dari situ. Peluang yang bisa diciptakan untuk menerima dan memberikan kehormatan kepada dirinya. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia tidak menyombongkan diri. Dia hanya tetap penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kerelaan, penuh dengan kerendahan hati, memberitakan firman Tuhan, tidak melihat bagaimana hati orang itu disenangkan, hati orang itu terpenuhi, hanya karena persoalan dia tidak pandai, dia tidak mampu, dia tidak bisa memberikan. Bukan. Tetapi tujuan dia adalah bagaimana supaya nama Tuhan itu semakin dipermuliakan, semakin dimasyurkan. Tantangan dia bukan cuman 1, 2 atau 3, saudara-saudara. Tapi banyak sekali. Bertubi-tubi tantangan dia, dihina, dicaci maki, tidak dianggap, bahkan sampai dipenjarakan. Tapi semangat dia enggak pantang menyerah. Semangat dia selalu luar biasa untuk memberitakan firman Tuhan. Ini pemberitaan firman Tuhan dalam kehidupan konteks bangsa Israel. Konteks kehidupan kita Kristen hingga pada saat ini, secara khusus orang-orang Batak, kita ternyata juga punya yang namanya penginjil, pemberita Injil. Dalam sejarah teologi di tengah-tengah kebatakan orang Kristen, seorang tokoh penginjil yang sangat terkenal mempelopori Injil, menyampaikan Injil, yang bernama Nomensen. Dia adalah pemberita Injil agar Injil itu disampaikan kepada semua orang banyak, secara khusus orang Batak. Bukan tidak ada persoalan dia, bukan tidak ada tantangan yang dia hadapi, bukan tidak ada cacian maki, bukan tidak ada pengusiran di situ. Besar sekali ternyata tantangan yang dihadapi oleh Nomensen. Ketika Injil akan sampai ke tanah Batak, dan itulah buah yang kita terima hingga pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian penginjilan itu juga disampaikan oleh penginjil di luar dari Nomensen, bernama Munson dan Liman. Dia adalah penginjil yang mati martir. Artinya kehidupan dia ini diberikan semua untuk Tuhan.
hanya untuk memberitakan firman Tuhan kepada seluruh orang banyak. Ingat bagaimana seorang Stefanus yang mati martir untuk mempercayakan imannya, untuk memberitakan Injilnya, hanya didasarkan oleh kuasa dan kasih Tuhan. Dia mati martir. Surara disuruh hitan waeng songoni, seandainya kita disuruh di tengah-tengah keberanian kita itu sampai menumpahkan kehidupan yang terakhir memberitakan Injil dan olorado pehita. Pasti kita belum mau untuk itu. Tapi kita mau belajar dari keistimewaan si Paulus. Penginjil-penginjil yang terdahulu menyampaikan Injil supaya orang itu diterangi oleh sinar kuasa Tuhan. Tidak hidup lagi di dalam pemikirannya. Karena Injil ini yang akan menyinari, menerangi kehidupan manusia. Tidak tahu bagaimana kehidupan kita Bapak Ibu kalau Injil tidak disebarkan ke seluruh dunia. Maka Tuhan Yesus kan bilang begini, amanat agungnya kepada kita, beritakanlah Injil sampai ke seluruh dunia. Artinya tidak cukup Injil itu hanya untuk kita. Tidak cukup firman itu hanya untuk kita. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari jadilah saluran berkat untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara, yang mau saya katakan begini. Pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil, tidak melulu hanya pendeta yang menyampaikan. Tidak melulu hanya sintua yang menyampaikan pemberitaan Injil atau menyampaikan firman Tuhan. Semua manusia, semua orang telah ditugaskan Tuhan untuk menyampaikan berita kesukaan. Pemberitaan Injil bukan hanya di atas mimbar gereja. Pemberitaan Injil bukan hanya sebatas ibadah minggu. Tetapi pemberitaan Injil ini harus setiap saat, setiap hari, dimanapun kita berada. Seperti yang tertulis tadi di dalam pengganti hukum Taurat. Boleh nggak operator, abang-abang ditampilkan, ada nggak 2 Timotius 4 ayat 2? Tolong dong, biar kita baca. Kita mau baca yuk, 2 Timotius 4 ayat 2 tadi. Oke, terima kasih. Ini yang mau menguatkan kita. Mari kita baca bersama-sama 2 Timotius 4 ayat 2. 2 ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tujuan utama firman Tuhan yang mau disampaikan adalah supaya memberikan pengajaran, supaya memberikan penguatan. Itu sebabnya saya katakan bahwa firman yang disampaikan itu bukan hanya sebatas di tengah-tengah ibadah minggu. Tetapi nanti ketika kita pulang dari tempat ini, firman Tuhan itu akan dan harus ditaburkan dan harus diberitakan bagaimanapun keadaannya. Bagaimanapun waktunya. Marsahi pehita, sakit pun kita, Tuhan mau mengatakan beritakanlah firman Tuhan itu. Dimanapun keadaan kita, keadaan duka cita kita, keadaan sukacita kita, baik atau tidak baik waktunya menurut kita, firman Tuhan itu harus disampaikan. Ini keberaniannya. Paulus kan sudah kita lihat, baik atau tidak baik waktunya dia selalu memberitakan firman Tuhan.
bagaimanapun keadaannya. Dan melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu, inilah dasar kita untuk memberikan pengajaran kepada semua orang kalau dia mengalami suatu namanya kesalahan atau yang menimbulkan dosa. Jadi kon ditegur doto, ya kan? Firman Tuhan ini harus kita pakaikan untuk jalan yang baik. Tegur dia. Kalau dia jalan kepada jalan yang kesalahan. Kalau dia melakukan itu menuntun kepada dosa. Firman Tuhan ini yang mau kita katakan. Dinasehati dia. Itu pentingnya pemberitaan firman Tuhan ini. Itu pentingnya pemberitaan Injil ini di dalam kehidupan orang Kristen. Karena ini yang menjadi kekuatan. Karena ini yang menjadi bekal kehidupan rohani kita. Dan gereja hingga saat ini memberitakan Injil banyak caranya, Bapak Ibu. Banyak. Melalui tingkah laku kita sehari-hari pun, kita menunjukkan bahwa itu adalah pemberitaan Injil. Kehidupan rohani. Buah-buah roh, ya kan? Ketika kita menyampaikan, menunjukkan sikap kita dengan kerendahan hati, lembut cara bicaranya, sabar dia, ya kan? Ada kasihnya. Inilah cara untuk memberitakan Injil. Jadi banyak cara yang harus kita lakukan. Maka tanamkan di dalam hati kita mulai saat ini. Tuhan, aku mau memberitakan Injil bagi seluruh banyak orang. Tetapi tentu hanya oleh pertolongan, oleh kemurahan Tuhan, bukan kemampuan diri kita sendiri. Kalau mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak akan mampu. Lebih besar tantangan ini nanti. Hambatan ini yang akan menggoncangkan kita untuk memberitakan firman. Kalau tidak kita dasari dengan iman, tidak kita dasari dengan kuasa Tuhan, tidak kita dasari dengan hikmat yang daripada Tuhan. Apalagi caranya untuk menyampaikan firman Tuhan? Coba medahamu majo, akan ngata na ijoloon. Ini cara untuk pemberitaan Injil. Dengan melayani di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah komunitas yang lain. Ini caranya untuk memberitakan Injil. Ini caranya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dengan pelayanan yang luar biasa. Tentu dengan hati yang tulus. Tentu dengan hati yang terbuka. Banyak cara. Sekarang persoalannya begini. Pertanyaannya begini sekarang. Mau nggak kita memberitakan Injil kepada semua orang? Jawabannya, mau. Yang kedua, sejauh mana keinginan kita untuk terus-menerus memberitakan Injil? Terus-menerus untuk melakukan pelayanan di hadapan Tuhan. Karena Yesaya bilang begini, Tuhan ini aku, utuslah aku. Sudah sejauh mana kita? Seandainya ditanya, sudah sejauh mana pemuda-pemudi gereja HKI memberitakan Injil, menunjukkan bagaimana firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Ini yang mau kita tunjukkan. Firman Tuhan itu akan berbuah ketika semua orang mau untuk melakukannya. Maka pakai diri kita ini. Paulus keistimewaannya itu sebabnya dia bilang begini, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Udah dipersiapkannya dirinya hidup dan matinya ini untuk Tuhan. Hidup dan matinya ini akan menerima sukacita karena pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boha, ondoto, mari bersama-sama kita
selagi masih ada kesempatan, yang muda ini harus berkarya. Yang muda ini menunjukkan talentanya di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam rohaninya. Yang muda-mudi ini harus bisa berkarya untuk memberitakan firman Tuhan. Karena Tuhan mau menunjuk dan memakai bagaimana orang yang siap, orang yang teguh, orang yang tekun di dalam imannya. Dan bukan untuk menyombongkan diri ya, seperti orang fasik. Ketika seseorang mengetahui isi firman Tuhan itu, firman Tuhan yang didengarkan bukan untuk menyombongkan dirinya, bukan untuk kehormatan dirinya. Atara tardiboto, hatani Tuhani tarsurat, dia menyombongkan. Tapi berikan kesederhanaan itu. Berbagilah. Berbagi dengan penuh rasa ungkapan syukur. Dengan penuh rasa sukacita. Ini yang mau. Jangan sampai kita disombongkan oleh pengetahuan kita secara khusus akan firman Tuhan. Seperti layaknya orang fasik. Dia kelihatan benar dari luarnya, tapi di dalamnya tidak. Mulai dari hari Senin sampai Minggu ketika melakukan peribadahan, hidupnya adalah hidup rohani. Ketika keluar dari situ, dari peribadahan itu, hidupnya sudah mulai roha-rohana, lomo-lomona nama. Ini yang mau diteguhkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, maka berikan kehidupan kita ini ke hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa menghambat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, ayat 7 dan ayat 8. Di sini Paulus mengilustrasikan, mengumpamakan bahwa dirinya sebagai seorang ibu. Kasih ibu adalah sepanjang masa. Kasih anak adalah sepanjang jalan. Karena jalan itu ada putusnya, ada keterbatasannya. Kenapa Paulus menggambarkan dirinya seperti seorang ibu yang merawat anak-anaknya? Pernah enggak kita lihat betapa luar biasanya seorang ibu rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk keselamatan anaknya? Benar enggak? Bagaimana kepercayaan seorang ibu hanya untuk manarihon. Manarihon artinya dia lebih mementingkan kehidupan anaknya daripada kehidupan dirinya. Ya kan? Bisa kelihatan itu, saudara-saudara. Ketika mamanya bawa sebuah makanan. Ini makanlah, mama sudah makan kok. Katanya. Padahal dia belum makan. Minumlah. Mama sudah minum kok. Udah minum tadi dari sana. Padahal mamanya enggak minum. Holan lahop manarihon geleng naon. Hanya mengutamakan diri anaknya. Karena ini adalah tujuannya, ini adalah kehidupannya. Dia mau memperjuangkan ini. Sama kayak seperti semboyan orang Batak kan. Anak kokido hamoraun diau. Ini yang mendasari bahwa Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang ibu yang rela siap mati, nyawanya dipertaruhkan hanya untuk merangkul kehidupan secara khusus jemaat di Tesalonika. Memberitakan firman Tuhan supaya mereka diselamatkan. Maka kehidupan kita pun seperti Paulus, layakkan sebagai seorang ibu. Pribadi-pribadi kita. Kalau boleh, jangan ada yang bisa menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Pemberitaan Injil untuk melayani dengan dia. Ale moludang boy bedi tinggal honi, barulah. Tetapi selagi bisa mau kita utamakan Tuhan, Tuhanlah yang kita beritakan.
Saya mempunyai prinsip seperti ini. Jangan tinggalkan Tuhan karena sesuatu, tapi tinggalkanlah sesuatu untuk Tuhan. Ini prinsip dan saya mau berbagi itu. Karena Tuhan adalah yang utama. Firman Tuhan yang menjadi hal yang paling utama, tidak ada yang lain. Maka kita berikan contoh teladan bahwa firman Tuhan menjadi kekuatan. Dada holak kita, gereja pun itu sudah diumpamakan, sudah diibaratkan sebagai seperti seorang ibu. Idahamu mak. Gereja ini merangkul semua jemaatnya. Melalui para halado akasintua, pendeta, pelayan, sudetahe. Inilah menunjukkan pentingnya kehidupan untuk kemuliaan di nama Tuhan. Tidak ada yang lain. Maka sebagai penutup firman Tuhan ini, tunjukkanlah kasih di dalam iman, keberanian dalam memberitakan Injil karena pertolongan Tuhan. Ikon jolo martangi yang do. Dinalaho memulai pemberitaan Injil, melakukan firman Tuhan, memberitakan pelayanan supaya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian untuk melakukannya. Mari bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemazmur berkata, maka Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan dan Dia jalan satu-satunya melalui firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Firman-Mu berkatilah. Makasih ya Allah, sore hari ini Engkau memberkati dan mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu, dan Engkau mengajari kami untuk memiliki keberanian di dalam pemberitaan Injil oleh karena pertolongan Tuhan. Urapi kami dan kuduskan kehidupan kami, supaya kami boleh semakin teguh di dalam iman untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, di tengah-tengah pelayanan kami, dan dimanapun kami berada. Kiranya firman-Mu ini boleh kami lakukan bersama dengan seluruh saudara-saudara kami di tengah-tengah gereja-Mu, agar semakin banyak orang yang percaya mendengar firman Tuhan dalam kehidupannya. Berilah kami hikmat dan tuntunan Roh Kudus agar kami boleh melakukan dalam kehidupan. Kami bawa firman-Mu ini Tuhan menjadi bekal dalam kehidupan kami dan yang menuntun kami untuk melakukan kehidupan kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersuka cita Tuhan pada hari ini Engkau masih memperbolehkan kami untuk bersekutu di tempat ini, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bertambah bersuka cita karena kami telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang kami dengar bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan kami memohon kepadamu, Engkau memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas persekutuan kami pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang tua dan lansia. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai setiap kegiatan dan aktivitas yang mereka lakukan. Apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan mereka, kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa tangan Tuhan tidak lepas daripada kehidupan kami. Kami yakin bahwa Tuhan selalu menolong kami di setiap kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hamba-Mu bisa menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di seluruh dunia ini. Dan kami yakin ya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehingga kami semakin bertumbuh dan berkembang di dalam iman kami. Ya Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami yang tercinta ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap apapun yang menjadi program-program yang untuk memajukan negara kami ini ya Tuhan. Dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah, kami yakin dan percaya ya Tuhan, mereka hanya memberikan pelayanan untuk memajukan dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak salah dan dosa yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, melalui kasih karunia yang daripada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, itulah yang menebus dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami bisa terlepas daripada dosa dan pelanggaran kami. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan, melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu saja. Amin.
marilah kita persembahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.